Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli atau dimiliki pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dan pada waktu tertentu. Permintaan ada 5, diantaranya adalah yang pertama harga barang substitusi dan barang komplementer, yang kedua pendapatan konsumen, yang ketiga jumlah penduduk, yang keempat selera konsumen, dan yang kelima ekspektasi konsumen. Faktor yang pertama harga barang substitusi dan barang komplementer. Di sini contohnya adalah substitusi dari beras oleh singkong, kemudian yang kedua contoh dari barang komplementer misalnya gula yang dibutuhkan oleh teh dan kopi. Nah, faktor yang kedua adalah pendapatan konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan konsumen, maka jumlah permintaan akan semakin banyak. Yang ketiga, jumlah penduduk. Kemudian yang keempat, selera konsumen. Ini contohnya, konsumen pada zaman dahulu seleranya lebih ke sepeda motor manual, kemudian seleranya berubah lagi menjadi sepeda motor matic, dan sekarang berubah lagi menjadi sepeda motor matic, tapi yang cc-nya lebih besar. Fungsi permintaan adalah GD sama dengan A min B PD atau PD sama dengan min 1 per B dikali min A plus GD. Kemudian kurva permintaan diartikan sebagai kurva atau grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah komoditas yang ingin dan dapat dibeli oleh konsumen. Untuk gambar kurva permintaan kita bisa lihat di situ contohnya tabel penawaran buku pada saat harga buku 1.000, jumlah buku yang diminta sebanyak 60. Kemudian pada saat tingkat harga naik menjadi 2.000, jumlah buku yang diminta turun menjadi 40, dan pada saat harga buku 3.000, jumlah buku yang diminta semakin turun menjadi 20. Kita bisa dilihat di situ gambar kurva permintaan buku. Pergerakan kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga pada produk tersebut. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva permintaan. Ada 5 faktor yang menyebabkan, diantaranya yang pertama adalah faktor pendapatan, kemudian jumlah penduduk, kemudian ekspektasi konsumen di masa mendatang, promosi yang dilakukan oleh perusahaan, dan yang terakhir adalah faktor selera. Nah, ini adalah gambar pergeseran kurva permintaan. Contoh yang diambil di sini adalah faktor yang dipengaruhi oleh selera konsumen yang berubah-ubah. Kita bisa lihat di situ ada pergeseran kurva permintaan dari D ke D1, kemudian dari D ke D2. Nah, yang kedua, penawaran. Kalau tadi kita belajar permintaan, kemudian yang kedua ini penawaran. Permintaan datangnya dari konsumen, tapi kalau penawaran datangnya dari produsen. Penawaran diartikan sebagai sejumlah barang dan jasa yang disediakan untuk dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran, yang pertama adalah faktor harga barang itu sendiri, yang kedua biaya input, yang ketiga tingkat teknologi, yang keempat profit, yang kelima persaingan, dan yang keenam ekspektasi. Ini adalah fungsi penawaran di mana QS sama dengan A ditambah BPS atau PS sama dengan 1 per B dikali A plus QD. Kurva permintaan diartikan sebagai suatu kurva yang menunjukkan hubungan antar harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, ini adalah gambarnya. Di situ kita bisa lihat tabel penawaran buku pada saat harga buku 1.000, jumlah buku yang ditawarkan 20. Kemudian pada tingkat harga naik 2.000, jumlah buku yang ditawarkan juga naik menjadi 40. Dan pada tingkat harga 3.000, jumlah buku yang ditawarkan naik menjadi 60. Gambar kurvanya sudah tertera di situ. Kemudian dilanjutkan pergerakan di sepanjang garis kurva penawaran. Nah, terjadi karena berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Nah, ini contoh perubahan atau pergeseran di sepanjang garis kurva penawaran. Nah, pergeseran kurva penawaran tersebut, faktor penyebabnya diantaranya yang pertama adalah harga input, kemudian ekspektasi, kemudian jumlah penjual, yang keempat teknologi, dan pajak atau subsidi. Ini gambar kurva pergeseran dari kurva penawaran. Ada pergeseran dari S ke S1 dan S ke S2. Kemudian kita lanjutkan, selanjutnya adalah materi tentang harga keseimbangan. Harga keseimbangan sendiri diartikan sebagai suatu harga di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Jadi harga yang diminta oleh konsumen itu sama dengan harga yang ditawarkan oleh produsen. Nah, untuk menghitung harga keseimbangan, di sini kita lihat yang pertama dulu fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan sebelumnya kita sudah bahas sama dengan A plus BQ. Untuk rumusnya P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1.
Nah, untuk penjelasan dari fungsi permintaan tersebut, P adalah harga, A sama dengan konstanta, kemudian B koefisien arah persamaan fungsi, dan Q adalah jumlah produk. Rumusnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, P min P1, di mana P1 itu adalah harga mula-mula, kemudian P2 itu adalah harga setelah perubahan, Q1 adalah jumlah produk mula-mula, dan Q2 adalah jumlah produk setelah perubahan. Ini contoh rumus yang bisa digunakan untuk menghitung contoh yang sudah saya sebutkan tadi. Fungsi penawaran seperti yang sudah kita bahas tadi, PS sama dengan A min BQ. Diperoleh dari mana? P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, ini sudah diketahui, ini berasal dari contoh yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, dari fungsi permintaan dan penawaran tadi, kita bisa menemukan atau menghitung berapa harga keseimbangan. Nah, harga dalam keseimbangan jika QD sama dengan QS. PD-nya tadi diketahui 8.000 dikurangi 0,02 Q, PS-nya 0,02 Q, QS-nya 50, kemudian QD-nya 4.000. Nah, kemudian kita hitung harga keseimbangannya. Sebelumnya tadi sudah ketemu QD dan QS-nya, di mana harga keseimbangan itu QD harus sama dengan QS. Nah, ini kurvanya, kurva keseimbangan pasar. Di situ kita ketahui bahwa harga keseimbangan ada di antara harga 3.500 sampai dengan 4.500.